Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 6 Agustus. Pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang melimpah yang kami rasakan sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, apa istimewanya pesta hari ini? Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Sebenarnya perayaan ini perayaan yang sungguh berharga dalam kehidupan iman kita untuk mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Dari kitab suci kita melihat bahwa kita mengenal Yesus melalui 2 hal, melalui pengajaran yang diajarkannya yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi, dan yang kedua melalui tanda-tanda atau kesaksian hidupnya dengan memberikan mujizat-mujizat yang menampilkan bahwa ia memiliki kuasa Allah. Tetapi kitab suci hari ini yang kita renungkan, sabda Allah yang kita renungkan, itu menunjukkan secara langsung bahwa Allah menampakkan kemuliaannya dalam diri Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus yang berada di atas gunung bersama para muridnya, 3 murid yang mewakili kita, akhirnya menampakkan kemuliaannya kepada mereka. Nampak juga 2 tokoh yang ditampilkan, Musa dan Elia, tokoh perjanjian lama yang sangat berpengaruh dalam tradisi orang Israel. Musa yang membawa hukum Taurat, dan Nabi Elia yang tidak mati, yang dianggap nabi yang begitu kekal. Maka dengan demikian, dengan kehadiran Musa dan Elia mau menegaskan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Dan ini sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kitab suci memberikan kesaksian secara langsung bahwa Yesus yang mulia itu telah hadir di tengah umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ini penting untuk kehidupan iman kita. Bagaimana saya dan Anda mengimani kemuliaan itu yang disaksikan atau ditunjukkan oleh kitab suci seperti yang kita renungkan pada hari ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang juga penting untuk perayaan ini, ketika kita mendengarkan dari sabda Tuhan tadi, ketika Petrus melihat situasi itu, ia ingin mendirikan 3 kemah, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba datanglah awan yang menaungi mereka, dan mereka sangat ketakutan, dan ada suara yang sangat menarik.
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengan demikian, Tuhan mau menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia dan membawa keselamatan untuk kita, maka kita perlu mendengarkan dia. Dan nyatanya ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh Yesus yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan kekal itu sudah ada dalam gereja dan terpelihara dengan baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita juga setia mendengarkan itu? Allah dengan sabdanya sungguh menegaskan kemuliaan Tuhan, menegaskan juga ajaran-ajaran yang diajarkannya. Kita manusia perlu mendengarkan dia. Maka apa yang kita buat, tugas perutusan kita adalah bagaimana saya dan Anda juga menyelaraskan kehidupan ini dengan sabda-sabda Tuhan atau ajaran-ajaran Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kita harus menampilkan diri sebagai sabda Allah yang hidup, yang kemudian bersaksi di tengah dunia, yang membawa dunia menjadi lebih baik. Dengan demikian, apa yang dikatakan Allah, dengarkanlah dia, juga menggema dan kita hidupi, dan akhirnya membawa kita kepada dunia yang lebih baik, membawa masyarakat kita kepada kesejahteraan bersama, dan membawa kita dalam keabadian bersama Tuhan di surga. Semoga sabda Allah ini pada pesta penampakan kemuliaan Tuhan senantiasa menambahkan iman kita dan membuat kita mau bersaksi, mendengarkan Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui sabda-Mu hari ini Engkau sekali lagi menampakkan kemuliaan-Mu dalam diri Yesus. Terima kasih karena kehadiran Yesus yang mulia itu menambah iman pada kami dan membuat kami semakin mau mengimaninya. Bantulah kami juga ya Tuhan, semoga kami pun mampu mendengarkan Dia dan menyelaraskan hidup kami seturut dengan ajarannya. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.